pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam menyambut bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah, menjaga dan mengatur pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting. Dengan perubahan jadwal makan dan aktivitas, menjaga keseimbangan gizi menjadi kunci utama untuk memastikan tubuh tetap sehat dan berenergi sepanjang bulan Ramadan. Lalu, bagaimana menjaga dan mengatur pola makan yang baik? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Bulan Ramadan, bulan seluruh umat muslim di dunia menjalankan ibadah puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Selama berpuasa, umat muslim menahan lapar dan haus. Oleh karena itu, mengatur pola makan yang baik sangat penting agar selama berpuasa tubuh tetap sehat. Di Indonesia sendiri, berpuasa biasanya dimulai setelah imsak sekitar pukul 5 pagi hingga menjelang sholat maghrib, yakni pukul 18 sore, sehingga waktu yang diperlukan untuk menahan lapar dan haus sekitar 13 jam. Dokter spesialis gizi klinis Universitas Hasanuddin, Dr. Yasmin, menekankan pentingnya memilih makanan dengan bijak selama bulan puasa agar tubuh tetap sehat, utamanya pada siang hari. Ini berarti perlu untuk mengatur menu mulai dari waktu berbuka hingga sahur. Nah, bagaimana supaya kita tidak kekurangan cairan, tidak lemas, kemudian kita masih bisa beraktivitas di pagi sampai siang hari, akan ada yang sampai sore. Makanya pilihan ketika kita berbuka puasa sampai kita harus puasa itu yang harus kita atur. Pilihan makanannya, ya. Jadi pertama kan kita berbuka puasa ini. Nah, pada saat kita berbuka puasa, kalau saya sih lebih menganjurkan pertama kita makan yang atau minum cairan, karena pada saat itu cairan kita sangat menurun. Oleh karena itu kita bantu menaikkan cairan. Kemudian kita bantu menaikkan gula darah kita. Oleh karena itu kan biasanya kita namanya takjil ya. Jadi makanan yang kecil tapi langsung membuat kita gula darah kita mulai naik kembali. Nah, diharapkan takjil ini tidak boleh berat karena sebentar kan kita akan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib barulah kita makan makan malam ya. Jadi makan yang lengkap. Dr. Yasmin menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan makanan atau minuman manis selama berbuka hingga sahur. Ia juga menekankan pentingnya minum air putih. Hal ini karena terlalu banyak mengonsumsi makanan berat dapat mempengaruhi kesehatan usus yang pada gilirannya membuat kita cenderung merasa lelah. Nah, supaya aktivitas kita pagi hari juga tidak lemas, makanya ada namanya sahur. Nah, sahur itu penting. Jadi memang sahur ini dianjurkan kita sahurnya hampir mendekati waktu azan subuh, supaya kita mempunyai stok yang cukup sampai di ujung kita puasa gitu. Oleh karena itu jangan terlalu cepat kalau sahurnya. Jadi ambil yang agak-agak hampir mendekati. Kemudian apa isi sahurnya jangan juga terlalu berat. Karena kalau berat kita juga kecapean. Dr. Yasmin juga menambahkan bahwa saat sahur disarankan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi serat, seperti yang biasa dilakukan di negara-negara Timur Tengah yang mengonsumsi kurma. Tujuannya adalah agar gula darah kita tidak langsung turun dan kita tidak merasa lapar dengan cepat. Jadi ya kalau kita mungkin seratnya bisa dari protein boleh daging, karena kita akan berpuasa nantinya kan. Jadi daging kemudian tambah sayur. Iya. Jadinya dengan cara begitu puasa kita bisa bertahan sampai jamnya berbuka. Tak hanya makanan berat, menjaga asupan cairan pada tubuh selama berpuasa sangat penting. Caranya, konsumsi air yang cukup saat sahur dan berbuka untuk mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Menurutnya, mengonsumsi air putih sebanyak 6 gelas selama berbuka hingga sahur itu sudah cukup. Hindari minuman berkafein dan berkarbonasi yang dapat menyebabkan dehidrasi. Menjaga pola makan yang seimbang dan teratur sangat penting selama bulan Ramadan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Dengan memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi,
waktu makan, serta porsi yang tepat. Dengan itu, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Zulkarnain, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, Rumah Sakit Wahidin mengambil langkah inovatif dengan menghadirkan booth pemeriksaan dan konsultasi kesehatan langsung ke pusat perbelanjaan. Melalui kegiatan Rumah Sakit Wahidin Goes to Mall, masyarakat dapat dengan mudah mengakses pemeriksaan kesehatan gratis dan berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus pergi ke rumah sakit. Di tengah kepadatan aktivitas perkotaan, aksesibilitas terhadap layanan kesehatan seringkali menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Namun, RS Wahidin menawarkan solusi inovatif dengan membawa layanan kesehatan langsung ke tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Salah satunya pusat perbelanjaan. Dalam kegiatan yang bertajuk RS Wahidin Goes to Mall, RS Wahidin menyediakan booth pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara gratis bagi pengunjung. Booth pemeriksaan dan konsultasi kesehatan ini terdiri dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, pemeriksaan bioimpedance analysis atau BAI, dan konsultasi gizi klinik. RS Wahidin ingin memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di area perkotaan dengan mobilitas tinggi. Dengan membawa layanan kesehatan ke mal, pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Dengan adanya booth pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, masyarakat dapat memeriksakan berbagai aspek kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan indeks massa tubuh. Selain itu, mereka juga dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga medis yang siap memberikan informasi dan saran mengenai kondisi kesehatan mereka. Di ajang ini terima kasih banyak nih Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sudah memfasilitasi kita konsultasi gratis untuk kesesuaian antara tinggi badan, konsultasi gizinya, ada kesesuaian dari tinggi badan, gula darah, berat badan, jadi konsultasi, kita juga sudah langsung konsultasi ke dokternya langsung untuk mengecek kira-kira kita kelebihan atau kekurangan, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dimakan supaya kita seperti ini, apa yang tidak perlu dimakan ya gitu. Jadi konsultasinya enak, jadi bisa tertawa-tawa sama dokternya dan bisa memberikan informasi yang selama ini kita tidak ketahui gitu. Jadi gula darah itu pentingnya untuk apa, terus cek kolesterol itu untuk apa, dan cek lainnya. Apalagi di umur-umur yang sudah dewasa, jadi sangat berarti buat kami yang sudah berumur seperti sekarang ini. Gitu. Kegiatan ini sangat membantu karena dirinya bisa memeriksakan kesehatan tanpa harus antri di rumah sakit, ujar Priyanti, salah seorang pengunjung mal yang memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, dirinya juga mendapatkan saran yang berguna dari dokter mengenai gaya hidup sehat yang harus diterapkan. Kegiatan RS Wahidin Goes to Mall tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan terus mengadakan kegiatan semacam ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih peduli dan proaktif dalam menjaga kesehatan mereka dan keluarga. Feni Septiani Samuel, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Diskusi mengenai climate change dikemas dengan sangat menarik dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Climate Innovation Acceleration bertajuk Roadshow and Ngabuburit Makassar. Kegiatan ini berlangsung hingga pukul 17.30. Acara ini menjadi pilihan yang tepat untuk berdiskusi sambil menunggu waktu berbuka. Lantas, seperti apa keseruannya? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Climate Innovation Acceleration merupakan program akselerasi untuk menghubungkan inovasi dan solusi permasalahan lingkungan dengan kesempatan agar semakin berdampak baik secara aspek lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, tema kegiatan kali ini berkaitan dengan entrepreneurship, yakni inovasi lokal hadapi krisis iklim global. Kegiatan serupa dilaksanakan di 7 kampus terkemuka di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Fatur Rahim STMT selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Makassar mewakili Wali Kota Makassar. Turut hadir Profesor Insinyur Suharman Hamzah PhD Engineering AIHI selaku Sekretaris LPPM Unhas, Dr. Siti Halimah Larekeng selaku Kapus Litbang Natural Heritage and Biodiversity LPPM Unhas.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan talk show ini juga menghadirkan beberapa founder dan CEO produk-produk lokal serta perwakilan korporasi yang menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan, mulai dari Mall Sampah, Rapo Indonesia, ekosistem, dan Kala. Setelah serangkaian sambutan dan pidato serta penyerahan plakat penghargaan, sesi talk show menjadi sesi utama dalam kegiatan ini. Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Adi Pradana ini berlangsung sangat interaktif bersama dengan keempat narasumber, yakni founder and CEO Mall Sampah Adi Saifullah Putra, founder and CEO Rapo Indonesia Akmal Idrus, Business Research and Analyst Kala Mukhlas Abrar, serta Kapuslit Bank Natural Heritage and Biodiversity LPPM Unhas, Dr. Siti Halimah Larekeng. Adi Saifullah Putra yang merupakan founder sekaligus CEO dari PT Mall Sampah Indonesia menjelaskan latar belakang ia mendirikan bisnis yang bergerak di isu lingkungan ini. Ia juga mengimbau agar upaya menghadapi krisis iklim global ini menjadi perhatian bersama dimulai dari diri sendiri. Ya, latar belakangnya kami melihat ada gap yang sangat besar antara seberapa pentingnya informal waste collector, pengapul pemulung, peran mereka di masyarakat, bahwa 80% sampai 90% material daur ulang yang dikumpulkan di Indonesia atau negara berkembang itu berasal dari pengapul pemulung ya. Namun mereka bekerja di sektor informal ya, tradisional, mereka masih manual dan bahkan mereka tidak punya rekening dan mereka bahkan tidak punya izin, sehingga mereka bekerja di shadow industry atau industri informal. Dan karena itu mereka tidak mendapat banyak bantuan ya. Sehingga kami melihat bahwa kita bisa memberdayakan mereka, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja mereka melalui teknologi ya. Sehingga kita bisa menghapus gap itu, bahwa mereka penting tetapi tidak diberdayakan dengan baik. Jadi kita bisa hapus gap-gap itu. Tantangannya pertama yang paling berat adalah bagaimana mengedukasi pengepul pemulung atau informal waste collector tersebut untuk bisa menggunakan teknologi, untuk bisa beradaptasi menggunakan tools atau alat-alat yang berbau teknologi ya. Itu hal baru bagi mereka, tetapi membantu meningkatkan operasional mereka dan bantu meningkatkan keuntungan mereka. Jadi bagaimana cara kami mendekati, mengedukasi, dan membuat mereka menggunakan teknologi itu hal yang sulit di awal, tetapi sekarang sudah teratasi seperti itu. Tak hanya Adi, Mukhlas Abrar yang merupakan salah satu narasumber mewakili Kala dalam talk show ini juga menjelaskan peran penting korporasi dalam memperhatikan isu-isu lingkungan. Ya, sebelumnya sebenarnya dari Kala sendiri itu sudah banyak melakukan inovasi-inovasi yang bergerak di lingkungan. Salah satunya itu kita ada PLTA yang memang sudah pembangkit listrik tenaga air yang memang tersebar di beberapa titik di Indonesia yang sampai mengganti listrik itu sampai dengan 956 megawatt. Dan itu kalau dibilang itu bisa mengurangi hampir puluhan juta ton karbon. Itu tadi ada PLTA, terus kalau di Kala itu juga ada yang smelter yang memang smelter bergerak di green smelter sebenarnya. Jadi kalau di green smelternya Kala itu teman-teman pasti nggak bakalan lihat yang namanya uap sisa pembakaran atau apa, itu nggak ada di Kala. Terus memang kita lagi fokus juga di beberapa titik di anak perusahaannya kita yang memang akan pemasangan solar panel. Jadi ada titik-titik yang memang kita pemasangan solar panel di beberapa kantornya Kala. Terus memang di culture-nya Kala itu sendiri memang erat kaitannya dengan sangat peduli dengan lingkungan. Jadi beberapa program culture dari green advocacy yang kita lakukan itu mulai dari mengurangi limbah plastik, membawa tumbler, membawa lunchbox, dan beberapa penggunaan kertas yang minim, dan beberapa hal yang memang menurut saya adalah peran korporasi ini sangat luar biasa. Sebenarnya untuk secara startup yang memang kita sudah open sih untuk semua teman-teman yang kita bisa ajak kolaborasi dengan Kala nantinya. Kita open, kita akan sama-sama bisa kerjasama, karena memang untuk kalau bahas isu lingkungan itu kita nggak bisa sendiri, kita harus ada kerjasama bareng seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang green advocacy yang kami lakukan di Kala seperti itu. Kabar gembira bagi para pelaku startup yang bergerak di isu-isu lingkungan,
kala melalui Mukhlas Abrar menyatakan akan terbuka dalam menerima kolaborasi-kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Iva Syarahman, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin, mewakili segenap sivitas akademika mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan kita berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, kita semakin sehat, kita semakin produktif, dan semoga kita semua bisa meningkatkan amal ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang semakin bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.